Mas Dodi itu proposalnya gak jadi-jadi, sebenarnya
Oh iya. Ini saya puncak Gunung Fuji. Masalahnya sama-sama S2 nih. Iya. Udah semua. Wah, lah banget. Tapi emang agak seutuhan gitu. Jadi saya seperti apa? Ini enjoy-enjoy. Berapa Mbak umurnya? Saya umurnya 22. Wah, kalau saya susah. Oh iya kan? Masih 19. Serius? Udah lama. Kita dua kan anak kelas ya? Iya. Dan kelas ya? Dan kelas saya Satu bulan. Saya kan apa? Itu dia apa? Ada. Itu apa sih namanya? Dinding rasanya ada. Oh iya, kita tuh dari Solo. Itu tetanggaan apa dong? Iya. Berarti Pak Jokowi kenal kalian? Lah iya lah. namanya Pak Jokowi aja benar. Di depannya rumahku. Kok bisa sampai sana kan? Soalnya ini tadi saya Tadi banding sama Uni gitu ya, Mbak? ya aku kan kita kan juga ada penelitian. Oh iya. Apa tuh? Ini sambil dulu Bu yang Gimana? yang ini judul kayaknya saya belum. Ini penelitian dan mahasiswa akhir-akhir itu yang kayak kehilangan anak gitu loh. Ya sampai kan beda kan yang mundir jatuh kan. Sudah Bu. Ya Allah, sudah. Ya Allah, luas semua. Oh iya, sama tahu belum gitu kan. Terus kalian itu berapa pernah kelompok? Udah pernah belum? Sudah juga. Sudah sering melakukan kelompok. Sudah. Kelompok saya akan di kelompok itu rahasia kalian rahasia kalian jaga gitu. Kalian nggak usah takut, mbak dan Mbak Oli juga janji ya akan menyelesaikan masalahnya kemana-mana. Siap Bu. Ya jadi sekarang untuk sesi konseling hari ini akan berjalan sekitar 30 sampai 50 menit apa Mbak ya? Siap Bu. Berapa? Mau sedia kan? Sedia Bu. Oke, kamu sudah bersedia di sini. Diam, di sini nggak ada apa-apa kan ya? Ada demo. Iya, ada demo. Iya, mau demo Bu, kami habis demo. Wih, udah siap nggak buat demo? Oh, siap. Waduh. Apa aja yang disiapkan tuh waktu demo? Mental. Oh, kalian nggak bawa apa? Saya Bawa Bu. menyiapkan HP buat Riva. Oh, Kita itu boleh menyalurkan aspirasi tapi tidak boleh merusak fasilitas seperti itu. hebat. Emang pemikiran anak S2 itu berbeda. Dia suka banget sama
Oke, karena sudah nyaman bisa dijelaskan dulu tujuannya Mbak Oyi melakukan sesi coaching pada hari ini. Jadi gini Bu, saya itu ingin bercerita kayak saya tuh nanti saya tuh kayak kedepannya itu harus gimana kayak soalnya tuh Bu, saya tuh kayak sering begadang itu loh Bu, kayak sering begadang terus sampai saya itu lupa gitu Bu, sampai saya lupa kerjain tugasnya seperti itu sih. Iya. Kayak kan apalagi saya ini S2 gitu ya Bu ya. S2 masih kelupaan tugas ya Mbak? Iya. Apalagi kan saya ini penelitian gitu ya Bu ya. Nah itu sih Bu. Oke, paham maksudnya berat ya udah S2 Iya. tugasnya banyak dan masih digadang. Iya. Oh, Mbak Hirona, ada takut gitu. Katanya takutnya kalau saya tersebut gitu loh cerita banyak yang Kalian suka main boneka ya? Baru kali ini saya menemukan mahasiswa S2 yang suka main boneka. Jarang punya boneka kita Bu. Oh iya, Kabarnya nggak tahu kan siapa ya. Teman-teman akan dikembalikan ya Juga ibu nggak sih? boneka saya boneka saya Boneka main Jack yang kalian juga main Jack. ini apa ini? Tujuan dari Mbak Iya iya kan harus minimal 4 orang. tujuan dari Mbak lagi coaching bagaimana? Kok saya mana kemes Din? Mau nggak? Tidak terlambat aja. Jadi kan kalian kan sudah menceritakan tujuan kalian. Nah, sekarang boleh nih diceritakan masalahnya garis besar saja, masalah kalian apa yang membuat kalian datang ke sini apa? Jadi gini Bu, saya datang ke sini itu karena kayak akhir-akhir ini saya tuh kayak ngerasa bahwa kayak saya tuh sering begadang gitu. Iya. Begadang, tugas lupa, gara-gara saya kayak penelitian gitu Bu, bikin penelitian besok gimana ya, saya tidak bisa tidur seperti itu loh. Dan menurut saya tuh masalah saya tuh kayak urgent untuk dibahas gitu loh Bu. Jadi Mbak merasa masalah Mbak itu urgent gitu. Masalah dari Mbak Sabil. Loh, itu kan tadi tujuannya. Sekarang sudah banyak besar masalahnya. Itu orang yang saya tuju itu ada yang dia gitu loh yang bisa nah soalnya mereka itu takut kalau misalnya buat apa ya kalau bisa mahasiswa yang nggak siap kerja gitu Iya, maksudnya cie saya ibu Cin lihat gua ada cowoknya wah, lucu banget Mbak. Sabil. siapa ya Saya dulu ya. Saya apa tuh kalau saya itu bagi tertutup. Ya, saya bukan jadinya saya gitu. Kalian aja yang bintang polisi. Jadi kan kalian ini sudah menceritakan masalah kalian satu-satu kan. Nah, untuk sesi coaching pada hari ini kayak hanya satu masalah yang akan dibahas. Jadi nggak mungkin kita membahas masalah kalian semua ya teman-teman. Jadi kalian kita bisa melakukan sesi coaching. Ayo, karena kalian dulu ya. Untuk berapa? Kalian bisa berapa? Terus dari skala 1 sampai 10 kalian itu bisa memberi nomor ya memberi rating masalah kalian itu berapa, oke? Dalam hitungan kita 1, 2, 3. Oke, sudah bisa buka mata. Mbak 10 ya? Ini 2
saya tidur begadang terus Bu, karena saya tuh nggak bisa tidur, kan saya kayak besok penelitian gitu sih Bu, apalagi tugas-tugasnya penelitian itu belum saya kerjakan, seperti itu sih Bu. Ya, jadi tugas-tugas penelitian itu belum dikerjakan. Itu kenapa tuh Mbak belum dikerjakan? Karena kayak saya tuh kayak males gitu loh Bu, males, terus saya tuh sering ngopi gitu sih Bu. Berarti yang membuat Mbak ini menghalangi untuk kegiatan itu kan karena Mbak malas terus nongki. Iya. Terus perasaan Mbak ketika meninggalkan tugas itu gimana Mbak? Saya kayak ini sih Bu, sebenarnya kayak susah sih Bu ninggalin itu, tapi nggak saya kerjakan. Saya tuh sadar akan itu semua, tapi saya tetap ngelakuin hal itu seperti itu. Sebenarnya saya kayak takut gitu, kalau saya kerjakan nanti gimana ya. Oke, jadi Mbak itu kan takut kan kalau misalnya hal itu, tapi Mbak itu melakukan hal tersebut gitu kan. Itu apa nih yang membuat hal itu? Apakah emang dari Mbak sendiri atau dari dorongan orang lain kan? Maksudnya yang Iya. kalau untuk nongkinya saya sendiri kayak saya tuh di kosan itu kayak bosan gitu loh Bu. Jadi saya memilih untuk mengiyakan teman saya untuk nongkrong gitu loh. Terus kayak kalau nanti saya berpikirnya kalau saya nggak nongkrong pasti saya nggak kesepian. Maksudnya kalau misalnya nggak nongkrong ya kesepian. Berarti Mbak itu kalau misalnya nongkrong itu biasanya bawa tugasnya Mbak nggak? Enggak Bu. Enggak. Jadi kenapa juga nggak dibawa? Karena kayak saya tuh ngerasa kayak nongkrong itu merupakan hal yang untuk saya itu kayak healing gitu. Gimana nongkrong ini kan dengan baik ya? Kenapa nggak setuju Mbak? Karena kan ya. Iya. Mbak kamera dong. Dipakai bicara lagi. Iya. Kayak nongkrong. Kan kalau nongkrongnya di podcast itu berarti bisa mengganggu apa dalam tugas itu. Iya. Kalau tanggapannya Mbak Sari gimana? Tadinya Mbak Ayu itu bilang kalau misalnya hidupnya Mbak Ayu itu bentuknya adalah monkey gitu, tapi waktu monkey itu Mbak Ayu itu nggak bawa tugasnya gitu, itu kan mempengaruhi ke kegiatan Mbak Ayu. Termasuk di dalam mana saya bisa Apakah benar tuh Mbak? Iya. Nggak tahu waktu. Iya. Iya, jadi Mbak nongkinya tuh tiap hari. Iya. Iya, Mbak nongkinya tiap hari dan apa sih yang ada di pikiran Mbak ketika nongki tiap hari? Apakah nggak merasa susah? Saya kayak ngerasa terhibur sih Bu, karena kan ada teman saya seperti itu. Terhibur karena ada teman. Iya. Mbak pernah ketemu Mbak kalau misalnya karena nongki ini tugasnya Mbak jadi keteteran? Belum pernah. Menurut Mbak ini sudah sangat terlambat kan? Iya. Jadi sudah paham betul ya Mbak ya kalau internet itu sudah menghambat. Iya. Apakah Mbak ini ada keinginan gitu betul-betul? Ada sih Bu, kalau keinginan ada sih berubah kayak lebih baik, kayak saya tuh pengen entah pola tidur atau saya mengerjakan tugas itu kayak jadi teratur lagi gitu loh. Ya, oke. Berarti ini yang nggak teratur tuh banyak gitu ya. Apa-apaan nih Mbak? Kayak saya tuh kayak makan sampai lupa, kadang sholat pun iya Bu, sampai ngalor-ngalor waktu ya. Terus mengerjakan tugas juga gitu sih Bu. Ini memang sudah sangat mempengaruhi kehidupan Mbak Oyi gitu ya. Mbak Oyi jadinya sekarang udah gak pernah. Iya, betul sekali Bu. Oke, waduh. Saya ikut makanya tadi ya Mbak ya, karena emang sudah sangat mempengaruhi kehidupan Mbak Oyi. Oke, terus selanjutnya kan Mbak Oyi sudah sangat merasakan gitu kan. Nah, itu Mbak Oyi merasakan seperti apa sih saat ini ketika Mbak Oyi tahu kalau misalnya Mbak Oyi itu terganggu tugasnya, tapi Mbak Oyi tetap nongki. Apakah Mbak Oyi Sebenarnya ini sih Bu, saya kayak ngerasa kepikiran, pasti ya Bu, kalau kepikiran itu kayak mengganggu pikiran saya gitu loh Bu, ya pasti ada pikiran seperti itu sih. pikiran apa sih? Kayak besok saya hidup gimana ya gitu, sedangkan nggak tentu, tapi habis itu kayak ya udahlah gitu. Kira-kira ya udahlah gitu ya. Jadi yang Mbak Oyi itu selalu berpikiran kalau ya udah gitu. Itu selalu berpikiran seperti itu. Dan apakah Mbak Oyi sadar kalau misalnya
apakah menurut Mbak Ayu pemikiran itu benar? Enggak sih, kayak saya membiarkan tugas itu menurut saya pikiran saya nggak benar sih. Jadi Mbak Ayu kan sebenarnya sudah mulai berperilaku seperti ini dari kapan sih Mbak? Dari ketika saya masuk ke S2 ini. Oh, masuk S2. Berarti waktu di S1 tuh masih perilakunya Mbak Ayu itu masih bisa memanajemen skill gitu kan Mbak. Nah, itu apa sih yang bisa membuat Mbak Ayu itu berubah? Karena saya dulu kayak anak kos banget gitu Bu. Saya kuliah, kegiatan pulang. Tapi sekarang emangnya Enggak sih Bu, kayak saya sekarang itu kayak lebih ke stres sih Bu. Stres, akhirnya saya kayak nongkrong. stres terus nongkrong gitu. Berarti emang masalahnya itu karena Mbak stres gitu. Dan apakah nggak bisa nih stresnya tuh jangan cuma nongkrong gitu? Ya. Kalau menurut saya enggak sih Bu, kayak saya harus nongkrong gitu sih. Jadi menurut Mbak Ayu gimana nih Mbak Ayu Mbak Ayu yang Mbak Ayu pikir kalau kita stres tuh ya obatnya cuma nongkrong gitu. Kalau bisa menghilangkan secara cepat itu latihan daripada biasanya tinggal sebentar aja Pak. Seperti yang saya katakan itu bisa Oke, tapi apakah kalau misalnya seseorang itu dilakukan transmisi itu bisa? enggak juga sih bisa Kalau kita dari Mbak Ayu kan gimana? Tentang Mbak Ayu? Ya, juga karena saya tuh kayak setiap hari ini ya nggak perlu amat sih. Gimana sih Mbak tanggapannya Mbak Ayu dari jawaban dari teman-teman Mbak Ayu? Iya sih Bu, kalau dari saya nantinya bahwasanya kalau kata Mbak Sandri kalau saya nongkrong itu lebih baik nongkrong daripada melakukan hal yang tidak gitu. Dan saya menangkap bahwasanya jawaban Mbak Sandri itu boleh nongkrong tapi tidak setiap hari. Terus sekarang tanggapannya Mbak Ayu gimana nih? Punya sih Bu, kayak saya tuh bahwasanya kalau boleh saya nongkrong tapi tidak setiap hari Bang. Dan bahkan kalau benar-benar saya kayak kayak berpikir stres nih, oh saya boleh nongkrong tapi nanti bawa tugas. Oke, ya berarti pikiran Mbak Ayu itu udah bagus ya, udah bagus ya. Mbak Ayu itu juga udah bakal tahu dulu apa yang bakal dilakukan. Terus sudah mulai mengerti kan tentang diri sendiri, tentang diri sendiri. Dan semoga ketika Mbak Ayu melakukan itu bakal diterapkan nggak Mbak Ayu? Tidak sih Bu. Ya, oke. Terus sekarang Mbak perasaannya gimana? Saya kayak jadi lebih lega sih Bu, karena kan tadi teman-teman juga berpendapat biasanya hal positif gitu loh Bu, kayak menjat saya. Jadi masukan dari teman-teman itu sekarang sudah bisa diterima ya Mbak? Iya. Juga tadi kan teman-teman juga agak ngejudge gitu. Terus Mbak Ayu di sini bakal melakukan hal saya. Iya. Apakah Mbak Ayu melakukan itu dengan terpaksa atau emang ingin melakukan hal itu? Saya ingin melakukan Bu, karena makanya saya datang konseling pagi hari. Ya, jadi sekarang Mbak Ayu sudah tahu gitu. Iya. Tahu kan tadi letak kesalahannya itu di mana? Iya, tahu. Di mana tuh tadi letak kesalahannya? Karena saya itu kayak nongkrong setiap hari dan saya itu kayak enggak setiap hari nongkrong, tapi saya itu tidak bawa tugas gitu sih Bu. Oke, bukan tidak bawa tugas doang ya Mbak, yang kalau misalnya nyongki tiap hari itu juga nggak apa-apa kan? Iya. Tapi mungkin bisa lebih tahu waktu gitu ya Mbak, jangan yang terus-terusan. Itu kan juga bisa mempengaruhi Mbak. Iya. Ya, gimana sekarang? Sudah Bu, sudah terarah, lebih terarah. Sudah tahu habis itu bakal gimana? Iya, iya. Oke, jadi karena Mbak Ayu setelah ini, apa tadi sih yang mau dilakukan Mbak Ayu? Saya Ya, gimana? saya akan mungkin saya nggak akan nongkrong setiap hari, dan ketika saya stres itu saya akan nongkrong tapi saya harus bawa tugas. Jadi sekarang Mbak Ayu sudah tahu gitu ya apa yang bakal dilakukan. Jadi karena Mbak Ayu itu sudah tahu habis ini bakal ngapain, terus juga waktu kita sudah 30 menit, jadi konseling pada hari ini bisa konsultasi kesehatan atau Ya. Gimana apa sih yang Mbak Ayu dapat dari sesi konseling hari ini? Saya kayak dapat ini sih Bu, pandangan baru, kayak beneran bisa loh kayak setiap hari itu nggak usah nongkrong, dan bisa loh kalau nongkrong itu bawa tugas.
kita itu kayak lebih teratur semangat itu loh Bu, kayak sangat hidup lebih baik. Oke, jadi sekarang yang membawanya sudah tahu dan kita sudah ini, jadi konseling hari ini itu, dan kita selanjutnya akan membahas tentang Mbak Vika dan Mbak Vika. Jadi minggu depan mau kapan nih kalian biasanya? Berapa hari dan itu terima kasih ya teman-teman sudah mau bercerita dan mau kita cerita ini. Semangat terus ya. Terima kasih Bu. Mari. Mari. Kesimpulan.